Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah musolah Raudhatul Jannah, Bapak dan Ibu Sedoyo, karena ini pertemuan pertama perdana saya, izinkan saya menyapa jenengan Sedoyo. Apa kabar jenengan Sedoyo? Apa kabaripun? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penamaan musola ini, ya walaupun mungkin saya baru kenal, adalah seperti doa untuk kita semua agar kita semua bisa masuk di Raudhatul Jannah, yaitu satu taman di antara taman-taman surga, yang mana para ulama memisalkan Raudhatul Jannah adalah dengan adanya majelis ilmu, sehingga dengan adanya salah satu pemakmuran musola ini, dengan adanya sarana belajar, adalah agar semoga kita termasuk masuk surga dengan mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya belajar adalah salah satu jalan yang mudah untuk masuk surga, karena dengan belajar, karena dengan menuntut ilmu, dengan tafaquh fid din, mempelajari agama Islam adalah cara paling mudahnya dalam menuju surga. Yang dengan belajar ini, berbagai hal-hal yang lain dalam muamalah kita kepada para manusia, dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berjalan di atas bimbingan ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sailin. Ya, Pak Abu Salma, ya Pak Jumingin sudah menghubungi saya kemarin bahwasanya tema yang diberikan kepada saya adalah tentang targhib Ramadan, yang mana sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan atas kepercayaan jenengan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Jumingin Abu Salma hafizallahu taala, dipercayakan kepada Al-Fakir ini. Ya, saya juga sama kalian jenengan, ya, taksi belajar, hanya saja mungkin belajarnya beda. Jenengan di daerah sini, di daerah Pekalongan, saya pernah ke mana-mana, ya, pernah ke Cirebon, pernah ke Jember dan lain sebagainya. Tema yang akan kita bahas malam ini adalah targhib Ramadan, yang insya Allah saya akan ambil dari surat Al-Baqarah ayat 183. Fa insyaallah ta'ala ayat tersebut ma'ruf, beberapa di antara kita sudah menghafalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah ditetapkan atas kalian as-shiyam, yaitu puasa.
kama kutiba alladziina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan puasa tersebut, telah diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Pada ayat 183 ini nyata bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemakluman, memberikan kewajiban puasa kepada orang-orang yang beriman. Belum ada perincian di dalam ayat ini. Lalu pada ayat setelahnya Allah Ta'ala lanjutkan ayyaman ma'dudat, yaitu pada beberapa hari yang terbatas. Ma'dudat artinya tidak diwajibkan puasa tersebut dalam 1 tahun penuh, hanya sebentar saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka pada ayat ke-184 ini Allah Subhanahu wa taala mulai merinci, ada beberapa asnaf, ada beberapa golongan yang diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit, au ala safarin, atau ketika dalam perjalanan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka bisa diganti dalam beberapa hari yang lain, yaitu di luar bulan Ramadan. Dia boleh berbuka puasa, namun dia wajib mengqadhanya. Dia mengqadhanya di bulan lain di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Pada awalnya puasa Ramadan itu belum diwajibkan kepada kaum mukminin. Ada pilihan. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ada pilihan bagi orang yang mampu untuk berpuasa, dia boleh mengambil pilihan tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah, dengan memberi makan orang miskin. Tetapi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tetapi bagi siapa yang lebih memilih untuk berpuasa, maka khairul lah, itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila dia memilih untuk berpuasa, maka itu adalah lebih baik baginya ketika dia tahu. Kemudian pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana pada beberapa hari yang terbilang tersebut adalah turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an, yang mana pada bulan Ramadan tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana fungsi Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk-petunjuk tersebut, sebagai penjelas-penjelas terhadap petunjuk manusia tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hadirnya bulan tersebut, falyasumhu, maka berpuasalah. Maka di sini kita tahu bahwasanya pada ayat ke-185 ini Allah Subhanahu wa taala menasah hukum yang ada pada ayat 184, yang awalnya puasa itu adalah sifatnya pilihan,
Orang yang mampu boleh mengambil pilihan antara dia berpuasa ataukah tidak berpuasa. Tetapi pada ayat 185 Allah Subhanahu wa taala hapus hukum tersebut, ya, hapus pilihan hukum tersebut menjadi wajib bagi orang yang mampu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Lalu Allah Subhanahu wa taala ulang kembali peringanan bagi orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bagi siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka dalam beberapa hari di bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesukaran. Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah taala berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Jamaah musholah Raudhul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa ayat ini, dari lafal pada ayat 185 ini akan kita bahas sedikit demi sedikit penjelasan terkait dengan hukum atau pelajaran yang ada pada ayat 185. Yang pertama adalah terkait pada bulan Ramadan, yang pada bulan tersebut diturunkan Al-Quran, yang mana pada awalnya bahwasanya Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus, ya. Lalu dari Baitul Izzah, dari langit dunia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, informasi dalam ayat 185 ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, adalah bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, adalah menunjukkan bahwa ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril adalah pada bulan Ramadan. Adapun ayat-ayat setelahnya, maka ini tidak hanya turun pada bulan Ramadan, tetapi pada waktu-waktu terkait ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik terkait dengan asbabun nuzul ataukah tidak. Ada riwayat yang menunjukkan kapan ayat pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hadis ini beberapa ulama berbeda pendapat, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Diturunkan pertama kali Al-Quran pada tanggal 24 dari bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Ahmad dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Para ulama, di antara mereka adalah Al-Hulaimi, yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, menyatakan bahwa hadis ini menyebutkan bahwasanya Al-Quran baru turun ketika sudah 24 hari berlalu dari bulan Ramadan. Artinya turun pada malam ke-25,
Yang mana hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, turun ayat pertama kali adalah pada malam Qadar. Adapun ulama yang lain semisal Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab sirah beliau menetapkan bahwa Al-Quran yang pertama kali turun adalah pada malam 24-nya. Kemudian di dalam ayat 185 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah sebagai petunjuk kepada kebenaran. Bagi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan terbimbing di dalam kebenaran. Adapun bagi mereka yang berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dalam beberapa ayat, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Maka orang tersebut bertanya-tanya, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Bagaimana aku dibangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan dahulu di kehidupan dunia aku adalah orang yang dapat melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dahulu pada kehidupan dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, namun engkau melupakan. Fakadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Maksudnya apa? Dilupakannya adalah bentuk manusia tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, wal iyadu billah. Jamaah musalla Raudhatul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya tilawah Al-Qur'an, yang mana pada bulan Ramadan nanti kita diharapkan agar banyak-banyak berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala bahwa tilawah Al-Quran itu ada dua di dalam kitab beliau Majelis Ramadan. Jenis tilawah pertama adalah tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfan, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka hanya dengan membaca satu ayat, Rasulullah SAW memberikan janji kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan 30 kebaikan. Itu hanya dalam alif lam mim. Bagaimana dengan ayat setelahnya, yang mana kalau kita hitung pada ayat-ayat setelahnya itu lebih banyak dari ayat pertama. Ini apabila kita lihat pada keutamaan tilawah lafziyah, pada keutamaan tilawah lafziyah dalam banyak Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda secara umum yang banyak kita dengar, hadisnya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, bukan orang yang baik itu adalah orang yang ganteng rupanya, orang yang cantik wajahnya, atau orang yang kaya, orang yang banyak keturunan, bukan, tetapi khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian, kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Lalu siapa lagi? Wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Mengajarkan sini bisa bermakna mengajarkan bacaan Al-Qur'an agar orang lain pun bisa lancar membaca Al-Qur'an, atau mengajarkan isi Al-Qur'an, mengajarkan tafsirnya, atau mengajarkan fikihnya, bagaimana seorang muslim bisa beramal dengan Al-Qur'an, yaitu mengajar fikih ahkam di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini sudah kita pelajari. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelas-penjelas terhadap petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sungguh al-haq dan yang batil ini adalah ujian bagi kita pada umumnya. Yang mana al-haq ini bisa kita terima dengan mudah apabila lingkungan kita, keluarga kita bisa menerimanya dengan baik. Tetapi ujian tersebut akan terasa nyata apabila al-haq datang kepada kita dalam keadaan kita bersendirian. Tetangga kita tidak mengikutinya, kerabat kita tidak menyetujuinya, maka kita teruji apakah kita termasuk orang yang mengikuti al-haq ataukah bukan. Sebagaimana hal ini teruji pada kaum Quraisy dahulu. Petunjuk tersebut datang kepada mereka dari pemuda mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tokoh-tokoh tua mereka karena sudah memiliki kekayaan, sudah memiliki nama besar, kebanyakan dari mereka waliyadzubillah adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ujian tersebut gagal dilalui oleh kaum Yahudi yang mana mereka menunggu Rasulullah SAW di Madinah. Ya. Mereka mendapatkan informasi kebenaran tersebut datang dari kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil, sehingga mereka pun menunggu untuk tinggal di Madinah dalam rangka menyongsong Rasulullah SAW. Namun tatkala mereka tahu yang datang kepada mereka bukan dari anak keturunan mereka, bukan dari sama Bani Israel, maka mereka pun timbul kesombongannya sehingga menolak kebenaran tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Di lafal pertama ini, orang yang sombong adalah orang yang batarul haq, menolak dengan terang-terangan, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Dalam lafal yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru man safihal haqqa wazdaron nas." Kesombongan itu adalah orang yang mengikuti kebenaran itu adalah sesuatu yang bodoh. Artinya dia menolak dengan halus, ya, menolak dengan halus. Dengan adanya misalkan pengajian, dia lebih mengutamakan untuk pulang ke rumah, mengutamakan kegiatan pribadinya dan lain sebagainya. Maka pada hakikatnya orang yang demikian adalah bukan orang yang ihtimam, memberikan perhatian terhadap al-haq. Yang mana al-haq ini adalah disebutkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu apa saja yang datang dari Allah, entah itu ayat Al-Qur'an, entah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang benar. Ya, kadang-kadang banyak yang membawakan ayat Al-Qur'an, ada yang membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan istinbat dalil yang salah, maka itu juga bukan kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Baik, kita masuk pada pelajaran berikutnya. Ya. Di ayat 185 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya siapapun yang syahida minkum syahra, menyaksikan datangnya bulan dalam keadaan dia mukim. Dari mana kata-kata mukim, Ustaz? Dari lafal
faman kana wa man kana maridun aw ala safar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan bepergian, dalam keadaan safar, fa iddatu min ayyamin ukhra, maka dia bisa menggantinya pada bulan yang lain, hari-hari tersebut. Maka barang siapa yang sehat lalu dia mukim di daerahnya dan menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasum, maka dia wajib berpuasa. Yang mana hal ini kita ketahui bahwa ini menunjukkan adanya penetapan adanya penghapusan beberapa hukum. Nasakh sendiri ada yang sifatnya menghapus lafal ayat dan hukumnya sekaligus, ada yang sifatnya menghapus ayatnya tetapi hukumnya masih, dan yang ketiga adalah tidak dihapus ayatnya tetapi hukumnya dihapuskan. Ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah, tidaklah kami menasakh suatu ayat, tidaklah kami menghapus suatu ayat, na'ti bi khairin minha, illa kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Yang mana salah satu kasus penasahan atau penghapusan ayat Al-Quran, yang mana hari ini adalah penghapusan hukumnya adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dihapuskan hukumnya dengan ayat setelahnya. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang lafadznya adalah sesuai dengan riwayat Imam Muslim dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man syaa shama wa man syaa afṭar. Dahulu kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup, siapa yang ingin untuk berpuasa maka dia berpuasa. Wa man syaa afṭar, barang siapa yang tidak ingin berpuasa lalu dia berbuka, aftar, faftada bi ta'amin miskin, tetapi dengan membayar fidyah, hatta unzilat hadil ayat, sampai turunlah ayat ke 185 yang tadi kita sebutkan di awal. Faman kana wa man syahida minkum syahra fal yasumhu, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka dia wajib berpuasa. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi, wa man kana minkum maridan aw ala safar, wa man kana maridan aw ala safar. Ini pada ayat yang ke-185. Di ayat 184 Allah taala sebutkan ini, fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di antara kalian sakit atau dalam keadaan berpergian, maka dia boleh berbuka tanpa harus membayar fidyah. Ini di ayat 184. Adapun di 185 Allah taala ulangi kembali, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang masih sakit atau dalam keadaan bepergian, maka dia boleh berbuka di hari yang lain, berbuka di bulan Ramadan tersebut dan menggantinya di bulan yang lain. Ada satu faidah di ayat 184 Allah taala sebutkan fidyah, sebagaimana dalam hadis riwayat Salam bin Al-Aqwa tadi, bahwasanya yang wa man syaa aftar faftada bi ta'ami miskin, apabila dia menginginkan berbuka maka dia membayar fidyah. Maka pada ayat 185 fidyah ini masih tetap berlaku. Bagi siapa mereka? Maka fidyah ini adalah diberikan haknya bagi kalangan yang tua yang tidak lagi mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah
Bagi orang yang masih muda tapi sakit-sakitan, yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia pun boleh membayar fidyah sebagai ganti hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan, sehingga dia tidak lagi berkewajiban mengqadha hari-hari Ramadan yang dia tinggalkan. Satu, sinten? Kalangan orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Yang kedua, kalangan yang sakit-sakitan yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya sakitnya adalah sakit parah. Lalu yang ketiga adalah kalangan yang hamil dan yang menyusui apabila dia mengkhawatirkan janinnya, khawatir janinnya gugur karena sebab dia berpuasa. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Lalu bagaimana Ustadz bila dia tidak mengkhawatirkan janinnya, hanya saja ketika dia hamil atau ketika menyusui dia merasa lemah, sangat kehausan mungkin, maka dia boleh berbuka tetapi tetap mengqadha. Tetapi apabila di dalam hatinya niat ingin berbuka puasa karena khawatir janinnya meninggal atau rusak, cacat, maka dia mengeluarkan fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan dari bulan puasa. Lalu apa ukuran sakit yang dibolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan? Para ulama mengatakan bahwa ukuran sakit yang dibolehkan untuk berbuka puasa adalah ketika dia tidak mampu berdiri ketika sholat. Ketika dia tidak mampu berdiri ketika sholat, maka dia boleh mengambil rukhsah untuk berbuka puasa. Kemudian safar, maka bagaimana dengan kondisi orang yang bepergian dengan misalkan naik pesawat terbang yang di dalam pesawat tersebut ada AC yang tidak merasa kepanasan, atau dia naik kereta yang cukup nyaman di dalam kereta tersebut, apakah bisa disamakan dengan bentuk bepergiannya orang-orang pada zaman dahulu yang mereka menggunakan unta, kepanasan dan seterusnya, sehingga mereka mengambil keringanan berbuka? Maka jawabannya adalah dia tetap mendapatkan keringanan untuk berbuka. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mampu, maka dia tidak mengapa untuk berbuka. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka dia boleh berbuka ketika safar, walaupun kondisi safarnya sudah nyaman. Jadi tidak bisa dikiaskan kalau safarnya nyaman maka tetap berpuasa. Tidak, dia boleh tetap berbuka apabila dia menginginkan untuk mengambil keringanan untuk berbuka di bulan Ramadan. Yang mana pada awalnya contoh lain adalah kewajiban atau pemberian rukhsah, keringanan qashar ketika sholat yang 4 rakaat. Pada awalnya pemberian rukhsah untuk sholat jama' dan qashar di dalam safar adalah pada saat peperangan. Namun jama' dan qashar tersebut, keringanan tersebut masih tetap berlaku walaupun di dalam safar yang tidak ada peperangan di dalamnya. Begitu pula peringanan untuk mengambil rukhsah berbuka bagi orang yang bepergian di dalam hari bulan Ramadan, maka tidak masalah walaupun di dalam bepergiannya tidak mengalami masyaqqah, tidak mengalami kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatah." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, orang yang sakit ataukah orang yang safar boleh mengambil rukhsah untuk berbuka di bulan Ramadan, maka apabila kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil rukhsah tersebut.
Karena itu termasuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau memberikan motivasi, faqbalu shadaqatah. Terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam yang riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah taala benci apabila kemaksiatannya itu dilanggar. Sebagaimana Allah taala benci bila kemaksiatan, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar justru dilanggar oleh hamba-hambanya. Kemudian kita lanjut masalah berapa kadar perjalanan yang boleh kita mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Maka dalam hal ini para ulama membahas tentang kadar perjalanan yang dibolehkan berbuka padanya. Sebagaimana kita paham di kalangan ahli fikih mengatakan minimal 80 kilo. Ya, 80 kilo yang mana ini mereka ambil diperkirakan dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam dalam perjalanan menggunakan unta saat itu, sehingga diperkirakan minimal adalah 80 km. Tetapi apakah pendapat ini benar? Maka ini perlu dikritisi kembali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sudah mengqashar sholatnya ketika beliau baru mencapai sekitar 3 mil, baru mencapai sekitar 3 mil dari Madinah. Artinya masih sekitar 4,5 kilo, 4,5 kilo dari arah Madinah. Beliau sudah mengambil keringanan mengqashar sholat. Ini artinya tidak harus safar itu adalah harus mencapai ukuran tersebut, ya, ukuran 80 kilo. Asal suatu perjalanan sudah disebut safar, ya, sedangkan seseorang itu tidak berniat bolak-balik di tempat tersebut, maka itu sudah dikatakan safar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat terkait dengan hal ini, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangannya. Artinya kewajiban puasa yang ditujukan kepada umat yang mukmin adalah kewajiban dalam 1 bulan penuh. Kewajiban puasa dalam 1 bulan penuh. Karena banyak sekali kita lihat para pemuda di awal Ramadan mereka semangat untuk ikut berpuasa. Tetapi ketika sudah masuk tanggal-tanggal 10, tanggal belasan, apalagi sudah mendekati waktu lebaran, banyak yang terang-terangan berbuka di siang hari bulan Ramadan. Sehingga hendaknya kita memiliki tekad agar kita bisa menyempurnakan puasa kita di dalam 1 bulan penuh, tidak hanya beberapa hari awal saja. Lalu berapa jumlah hari di dalam bulan Ramadan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, beliau menyebutkan asyahru hakada wa hakada. 1 bulan itu adalah sekian dan sekian. Beliau memberikan isyarat tis'atan wa isyrina wa maratan wa salasin. Beliau mengatakan antara 29 hari ataukah 30 hari. Jadi jangan sampai mengatakan walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangannya adalah mesti 30. Ini yang sebagian orang salah memahami, kalau puasa ya 30 hari, kalau belum 30 hari belum sempurna. Ini juga kurang tepat. Karena dalam hadis riwayat Bukhari ini, riwayat dari sahabat yang meriwayatkan yaitu Ibnu Umar, Nabi SAW berisyarat bahwasanya 1 bulan itu kadang 29, kadang 30. Maka jangan heran ketika malam ke-30 dari ulil amri kita, dari pemerintah kita sudah mulai melakukan ru'yatul hilal, ya. Peneropongan
apakah sudah terbit bulan baru ataukah tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Oh, ini belum ada yang lewat ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Hal ini ditunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringanan bagi orang yang sakit ataukah sedang safar untuk berbuka di bulan Ramadan. Namun ada beberapa hal yang mungkin kita perlu tanbih, perlu perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringanan, mengingat kebaikan kita, kemudian bagi kita bukan berarti kita melalaikan kewajiban Ramadan. Sampun isan nggih? Apa tere? Belum nggih. Jadi kita tetap memperhatikan kewajiban ini. Karena apabila kita lalaikan kewajiban Ramadan, maka naudzubillah mendapatkan ancaman, termasuk orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana Nabi pernah bermimpi dibawa oleh dua malaikat untuk naik ke atas gunung. Yang di atas gunung tersebut Nabi SAW diperlihatkan kepada orang yang digantung kakinya, lalu di ujung-ujung mulutnya berdarah, sobek. Beliau SAW bertanya kepada dua malaikat tersebut, mengapa orang tersebut disiksa? Kata malaikat mereka adalah orang yang berbuka sebelum waktunya, yaitu berbuka itu sudah mengakhiri puasanya, entah hanya puasa 15 hari lalu 15 hari setelahnya adalah tidak lagi berpuasa, ataukah dia berpuasa tidak lengkap 1 hari, jam 4 sore sudah berbuka misalkan, belum waktunya adzan maghrib. Kemudian yang dimaksud Allah Ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran bagi kalian adalah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika datang kesukaran maka datanglah kemudahan. Artinya yang tadinya puasa Ramadan adalah wajib bagi orang yang mukim, mampu, muslim, balik, aqil dan seterusnya, ketika datang berbagai udzur tersebut, berbagai keringanan tersebut, maka kesukaran itu bisa diganti dengan hal yang lebih mudah. Sebagaimana orang yang tidak mampu berdiri ketika sakit, dia boleh sholat sambil duduk. Orang yang tidak mampu berwudu ketika sakit, dia boleh mengambil tayamum dan lain-lain. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kita, wa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dia justru mengambil pilihan tidak lagi mengamalkan sebagian ajaran Islam karena menganggap ajaran Islam tersebut sukar. Lalu pada akhir ayat, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir. Artinya apabila sudah menyempurnakan bilangan Ramadan sampai 1 Syawal, maka kita disunahkan untuk bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan awal untuk disyariatkan bertakbir adalah ketika malam setelah maghrib, yaitu apa? Ghurubus syamsi, yaitu setelah matahari terbenam. Ya, karena dengan terbenamnya matahari maka itu adalah tanda selesainya Ramadan. Dan ulama Hanafi menyebutkan bahwasanya mulai disyariatkan bertakbir adalah ketika hendak berangkat ke musola atau tanah lapang ketika hendak sholat Id. Yang dari sini timbullah perbedaan yang lain, kapan mulai diwajibkan keluarnya zakat fitrah. Ya. Yang sampai kepada kita saat ini adalah waktu wajibnya adalah setelah sholat subuh. Tetapi jumhur tadi mengatakan sudah mulai wajib ketika sudah masuk waktu 1 Syawal, yang mana perpindahan tanggal tersebut adalah dimulainya dengan ghurubus syamsi, yaitu
ketika terbenamnya matahari di saat maghrib. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita bahas dari ayat 185 ini. Barangkali ada yang terluput jenengan badhe taken kali kula, maka kita bisa diskusikan apa yang bisa kita jawab dari ilmunya, maka saya jawab. Adapun apabila pertanyaannya belum bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya, maka insya Allah kita bahas di waktu yang lain, bisa lewat WA ataukah bisa lewat Pak Sumingin. Wallahu ta'ala bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.